Selamat pagi untuk sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana. Hari ini kita semua akan belajar tentang konsep suhu. Tadi anak-anak semuanya sudah melihat bagaimana teman-teman kalian mengukur suhu menggunakan termogan. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita sebelum masuk sekolah atau masuk di dalam kelas, kita wajib untuk mengecek suhu kita. Lalu kenapa kita wajib untuk mengecek suhu kita? Nah, termogan merupakan alat yang digunakan untuk mengecek suhu manusia yang ada di sekitar kita. Sementara suhu itu apa sih? Suhu itu adalah derajat panas dan dingin suatu benda. Nah, sebelum kita masuk ke termogan itu atau ke dalam konsep suhu, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita pernah ya bermain hujan-hujanan. Nah, di dalam hujan-hujanan itu apa yang kalian rasakan? Betul sekali, pasti yang dirasakan adalah dingin. Kenapa itu bisa terjadi? Lalu, jika teman-teman kalian itu merasa sakit, biasanya di rumah apa yang dilakukan oleh orang tua kalian? Ternyata yang dilakukan oleh orang tua kita adalah mengecek dengan tangan. Bukan seperti itu anak-anak semuanya? Nah, lalu lebih efektif mana? Tangan yang kita gunakan atau termometer seperti termogan yang ditampilkan oleh anak-anak di awal tadi? Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar tentang konsep suhu dengan teman-teman yang ada di UPT SMP Negeri 1 Binangun. Bisa. Selamat bertemu kembali untuk membuktikan mana yang lebih efektif antara tangan kita dengan termometer. Di sini saya akan mencoba menjelaskan. Kita melakukan percobaan, nanti sahabat-sahabat saya yang ada di situ bisa dilakukan di rumah ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat saya yang ada di rumah. Yang pertama, percobaan yang kita lakukan adalah dengan menyiapkan bahan-bahannya. Pastinya ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Salah satunya adalah ember atau baskom yang berisi yang pertama adalah air hangat, air biasa, dan juga air dingin. Nah, nanti sahabat-sahabat sains yang ada di rumah dicobakan. Pertama percoba, pastinya kita mencoba bagaimana tangan kita masuk di dalam baskom atau ember yang air hangat, baskom atau ember ke yang air dingin, dan yang terakhir adalah baskom untuk air biasa. Pasti nanti akan ada rasa-rasa yang berbeda. Kalau di air hangat berarti tangan hangat. Kalau ketika itu air biasa berarti kita akan biasa, dan ketika air dingin pasti tangan kita akan merasa dingin. Baru setelah itu sahabat-sahabat saya mencoba memasukkan termometer di air yang hangat, air yang biasa, kemudian air dingin. Bagaimana? Coba dicek suhunya. Apa yang terjadi pada termometer dan tangan kita? Coba dirasakan itu. Lalu kita buktikan yang kedua untuk membuktikan efektivitas mana antara tangan kita dan juga termometer. Caranya adalah tangan kita dua-duanya ini dimasukkan ke dalam air hangat dan air dingin. Setelah masuk sekitar 3-5 menit atau mungkin 1-2 menit, lalu pindahkan ke air biasa. Apa yang terjadi? Ternyata sahabat-sahabat sains, yang dari air hangat itu ke air biasa, rasa tangan kita akan dingin. Sementara yang dari air dingin ke air biasa, tangan kita terasa hangat. Tapi kalau kita mencoba dengan cara yang kedua, memasukkan termometer di air dingin dan di air hangat bersamaan, lalu kita masukkan selama 1-2 menit, kita masukkan ke air biasa, ternyata termometer tetap memberi pengukuran yang sama. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwasanya pengukuran menggunakan tangan kurang begitu efektif jika dibandingkan dengan pengukuran yang menggunakan termometer.
Hal ini kenapa? Karena tidak adanya perbedaan suhu yang terjadi pada termometer, sementara pada tangan kita itu akan berbeda pada tempatnya. Karena apa? Metabolisme setiap manusia itu berbeda. Jadi, sahabat-sahabat saya yang ada di rumah, jika kita ingin mengetahui keberadaan atau suhu badan kita, jangan hanya menggunakan tangan, tapi gunakanlah termometer yang sesuai dengan penggunaannya. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sains dan bisa dipahami oleh anak-anak yang ada di luar sana. Terima kasih. Kami dari UPT SMP Negeri 1 Binangun bisa